Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan pembahasan materi tentang mikrotik. Pada pagi ini kita akan praktik menggunakan routerbot 941-2ND dengan Winbox versi 3.5. Kita masuk. Pada pembahasan kali ini kita akan bahas sesuai dengan judul limitasi bandwidth sederhana menggunakan Simple Queue. Pada uji coba kali ini kita akan implementasikan kepada dua buah lab yang ada di tempat praktik. Seperti biasa, untuk yang praktikum di kelas 11 ataupun 12, kalau belum di reset silahkan lakukan reset configuration. Seperti ini, klik tombol reset. Ini kebetulan memang sudah di reset tadi sebelumnya. Kita masuk ke menu sistem identitas. Kita awali dengan nanti AIG diganti dengan sesuaikan dengan nama mapelnya. Ini contoh saja ya. Kemudian kita lihat di bagian interface, kita aktifkan wilayahnya dulu. Oke, di bagian sebelah kiri sudah tertera huruf R running untuk Ether 1 dan 2. Nah, Ether 1 dan 2 ini kita akan proyeksikan untuk internet, koneksi internet. Oke, Ether 2 ini kita akan alokasikan untuk lab. Nah, ini untuk konfigurasi aja ya. Ini kita pakai BAJ karena kita punya NBMR. Oke, baik, sudah ada 3 lab. Nah, ini yang WLAN kita ganti jadi IP aja. Jadi wireless, sorry ya, sama ya. Oke, sudah pengubahan nama dari masing-masing interface. Ini untuk memudahkan saja, jadi bisa bebas tanpa diubah pun bisa, tapi gunanya untuk memudahkan kita ketika nanti konfigurasi, dan salah satunya pada saat limitasi bandwidth. Kita masuk ke menu IP di DHCP client. Ini contoh sudah bound, kita tutup. Di DHCP client yang akan kita proyeksikan untuk terhubung dengan jaringan internet adalah interface internet underscore nama. Use peer DNS dan use peer NTP di checklist. Kita lihat di bagian belakang ini masih kosong, klik tombol apply. Ada proses pencarian. Nah, kalau sudah bound seperti ini, dia sudah terkoneksi, dapat IP 19.168.1.25/24. Oke, untuk IP address berikutnya ini kita tutup. Kita tambahkan. Nah, biasanya suka ada yang salah di bagian kasih IP network interface-nya lupa diubah. Nah, ini kita pilih salah satu ya. Kita mulai dari yang BAJ dulu. Ini untuk tanggal 9 kita buat 209.199.xx. Nah, output ketiganya ubah sesuai dengan nomor presensi. Adel kita tidak gunakan salah satu, flashnya 24. Apply. Nah, dia langsung muncul. Mau masuk yang kedua, kita coba copy. Untuk lab berikutnya kita mulai dari kita hitung mundur aja ya.
lagi. Untuk yang BIJ, BAJ sudah, yang BMR kita taruh di angka 197. Kemudian untuk yang wireless kita kasih angka kurangi 1 saja di sini menjadi 196. Oke, jadi masing-masing sudah ada IP addressnya. Untuk yang D ada icon dynamic seperti ini, itu adalah letters 1 atau interface internet. Selebihnya tidak ada simbol D karena dia dibuat statis. Oke, yang praktikul nanti menyesuaikan. Langkah pertama kita akan sambil mengingat materi sebelumnya tentang DHCP server. Nah, kita alokasikan masing-masing lab itu siswanya sekarang ada 35-36. Kita buat DHCP server, DHCP setup, interface BAJ. Nah, oke, ini sudah muncul. Nah, oke. Address to give out nya itu dari angka 2 kita alokasikan sebanyak 36, berarti kita taruh di angka 37 semuanya. Untuk BAJ sudah, sekarang kita BIJ sama, kita akhiri dengan angka 37. Sorry, keluar tadi connect. Oh, yang tadi dibatalkan berarti. PIJ next, alokasi 37. Next. Oke. BIJ sudah, kita masuk ke BMR. Next. Kita taruh angka 37, artinya ada lokasi 36 IP yang terhubung. Lanjut lagi kita buat yang untuk wireless. Sedikit berbeda untuk yang wireless, kita kasih angka 101 biar nanti lokasinya tuh 100 IP. Nah, oke, masing-masing sudah dapat. Coba kita lihat di bagian pool, IP pool. Nah, di sini kalau mau diubah, misalkan contoh DHCP pool yang ketiga, ini kalau mau diubah menjadi misalkan 40, ya kita tinggal ganti di sini. Bukan dengan cara menambahkan yang baru dan interface yang sama ya, tapi di bagian fullnya silakan diubah disesuaikan dengan instruksi. Untuk sementara instruksi masih di angka 36 per labnya dengan 100 klien untuk wirelessnya. Kita tutup. Langkah selanjutnya kita konfigurasi firewall, pilih NAT, source NAT, kemudian output interface-nya internet nama, pada bagian exchange pilih masquerade, apply. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita akan coba masuk ke pengujian dulu, sorry lupa. Coba masuk 888.
Nah, ini sudah oke. Bagian komputer, kita masuk ke command prompt. Sudah. Kita lihat IP yang kita dapatkan berapa. Nah, kita dapatnya 209.199.3837. Kenapa dapatnya 209.199.38? Kita lihat di bagian interface tadi, di IP address saja. Di IP address yang masuk di angka 199 itu adalah yang lab BAJ. Nah, kita uji coba ya sekarang ya. Kita uji coba. Ini kita tutup. Nah, di bagian interface, mau balas belum? Untuk pengujiannya, yang running itu adalah lab BIJ. Untuk membuktikan DHCP servernya aktif atau tidak, kita akan mulai mengganti posisi port yang seawalnya di BAJ ke BIJ BMR. Nah, setelah ini akan tertutup ya aplikasi Winbox-nya. Nah, tunggu beberapa saat dia keluar. Kita hubungkan dengan, contohnya dalam hal ini kita pilih yang nomor 3. Nah, kita reconnect. Nah, sekarang yang aktif adalah lab BMR. Kalau kita masuk di command prompt, kita ketik ifconfig, kita rilis terlebih dahulu, kemudian kita pilih renew. Ya, di belakang pun tidak terhubung, kita hubungkan kembali. Nah, di sini connect. Interface masih di BMR. Kita lihat IP yang diberikan di BMR adalah lewatan. Nah, ini 209.197 IP address betul. Nah, BMR 197. Oke, kita uji coba yang terakhir dengan lab BIJ. Misalkan kita cabut kembali fisiknya, masuk di lab BIJ, dia akan keluar otomatis. Nah, ini ketahuan dari public network. Kita masuk kembali, yang aktif sekarang adalah BIJ. Kalau BIJ berarti di sini angkanya 209.198.38 titik. Nah, angka berapa terakhir yang bisa kita dapatkan? Kita rilis dulu. Kita minta renew. Nah, kalau udah seperti ini dia udah terhubung harusnya. Nah, di angka 209.198.38.37. Artinya sampai dalam langkah ini berarti DHCP server berhasil. Oke, kita perbesar. Oke, baik, langkah selanjutnya pada bagian limitasi bandwidth kita masuk ke menu QUIC. Ada tab Simple QUIC, Interface QUIC, QUIC, dan QUICTime. Kita masuk di tab Simple QUIC. Ini kita pilih. Pada bagian name kita kasih nama limitasi underscore nama. Oke, yang pembahasan pertama adalah dalam target address
ini bisa dituliskan IP, kita mark contohnya seperti ini, kita enter. Nah, seperti ini. Jadi limitasi nama dengan target IP address yang kita miliki. Atau yang kedua, limitasi itu bisa berupa subnet masknya. Sorry, kita ke ataskan, misalkan yang satu network ya 209.198.38.0/24. Kalau ini IP tertentu, kalau ini yang ada dalam satu subnet mask yang sama. Atau bisa juga limitasi bandwidth itu targetnya adalah, kita klik, nah ini yang anak panah ke bawah, bisa berdasarkan port yang digunakan. Tadi kita pakai BIJ, sudah satu target, di sini satu subnet mask, bisa juga di sini adalah port. Ini bukan keharusan tiga-tiganya, tapi bisa dipilih hanya salah satunya saja, tergantung kebutuhan. Apakah limitasi bandwidth itu untuk IP, untuk subnet, atau untuk misalkan port yang kita pilih. Untuk maksimum misalkan kita akan coba di 512 K untuk target uploadnya, kemudian di samakan saja ya 512 K untuk target download. Kita bawakan sedikit. Nah, kalau kita klik tombol apply, oke. Nah, ini sudah berhasil. Limitasi yang pertama kita double klik seperti ini, limitasi kita kasih nama BIJ underscore nama. Kemudian kita buat limitasi yang selanjutnya untuk, kalau tadi kita buat yang BIJ, limitasi underscore BAJ untuk BAJ nama, kita to the point aja langsung ke BAJ. Perbedaannya adalah kita kasih angka 256K untuk target upload dan downloadnya, dan kita bedakan di bagian time and days nya. Pertama untuk days kita pilih semuanya, jadi contohnya semua hari, kemudian dipilih hari apa saja yang mau kita tentukan. Yang tidak checklist itu berarti tidak masuk kategori limitasi ini, tapi ini kita checklist semua. Jadi yang berbeda, yang BAJ itu 256K, dan kita hilangkan yang Sunday dan Saturday nya. Jadi penggunaan limitasi 256K ini hanya untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Apply, oke. Limitasi yang kedua kita akan buat untuk limitasi tadi apa itu? Oke, tadi BIJ sudah. Limitasi PMR. Satu 28 saja.
Perbedaannya kita aktifkan hanya untuk hari libur saja, Sabtu Minggu. Apply. Oke. Kemudian kita akan tambahkan limitasi untuk wireless underscore nama. Kita langsung masuk interface wireless. Jadi siapa aja yang masuk ke interface wireless, dia akan terkena pengaturan seperti ini. Kita kasih sama 128 k 128 k. Nah, bedanya kita akan kasih setiap hari, kita mulai dari pukul 7 sampai pukul 16. Kita hilangkan Sunday sama Saturday. Kita klik tombol apply. Nah, di sini ada ketentuan, lihat, error in time to time interval in range 0000 sampai 1 hari 000 expected, seperti ini. Kita coba akan ganti mulai dari 00 seperti ini. Masih tidak mau. Kita hilangkan. Nah, hilangkan aja day-nya. Kita gantiin lagi menjadi angka 7. Apply. Kenapa tadi ada warna merah? Karena di sini ada hitungan 1 harinya. Kalau 1 hari tidak mungkin dimulai dari 00 sampai 17. Sorry, ini tadi sampai pukul 16 saja. Apply. Oke. Jadi masing-masing port dan wireless sudah punya limitasi. Oke. Langkah selanjutnya yang tadi terlupakan adalah kita masuk di bagian wireless. Ini lupa dikonfigurasi. Apakah sudah? Ini sudah wireless nama. Kita masuk di tab wireless, ubah menjadi AP bridge, bandnya rubah menjadi 2 GHz BGN, channel wide frekuensi kita biarkan, SSID kita kasih nama hotspot underscore nama masing-masing ya, dan tidak ada security profile. Apply. Oke, coba kita lihat di sini. Nah, sudah ada nama hotspot underscore nama. Kita lihat sekarang yang aktif BNJ. Kemudian kita akan coba hubungkan handphone. Nanti untuk proses pengujiannya handphone masing-masing silahkan dipakai. Untuk yang bagian wireless, kita masuk ke hotspot nama. Nah, perhatikan di sini ada simbol R. Simbol R, kenapa? Berarti ada yang running ya, karena tadi kita sudah punya satu perangkat handphone yang kita hubungkan ke bagian hotspot nama. Kita lihat di bagian UI, kemudian kita coba ubah di bagian port, kita balikan kembali ke BAJ atau yang di ether 2. Oke, harusnya tertutup, betul. Reconnect. Oke, yang running sekarang yang BAJ. Nah, yang ini. Kita buka aplikasi speed test. Kita uji coba sebentar. Oke, untuk yang praktikum nanti pengujiannya sampai masuk ke bagian speed test. Sambil menunggu,
Nah, lihat yang limitasi yang BIJ, yang BMR, BAJ sorry, ini sudah ada di tadi berubah warnanya menjadi warna merah. Itu artinya prosesnya sudah berjalan. Nah, betul sekali kan, dia sudah berjalan naik. Nah, kita geser seperti ini biar kelihatan ada proses pengujian. Nah, ketika ada proses pengujian, warna dari icon limitasi ini akan berubah menjadi warna merah. Oke, selesai. Di sini downloadnya, tertulanya hasil dari speed test yang sudah kita lakukan berdasarkan koneksi yang kita lakukan melalui port BAJ atau port lab BAJ. Oke, ini baru simple QUI tahap pertama. Nah, kita nanti akan tambahkan simple QUI di bagian advance dan yang lainnya, tapi itu nanti ada di pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini yang praktikum, prosesnya sampai melakukan beberapa aturan simple QUI dan masuk ke tahap pengetesan. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin banyak yang mau ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa dapat update terbaru dari video-video yang kami sampaikan terkait dengan Mikrotik ataupun perangkatnya menggunakan router bot 941min2ND. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.